Hi student, good morning. Let's start the lesson by praying together. Nah anak-anak, siapkan dulu peralatan kalian sebelum memulai pembelajaran ya. Bisa pensil, penghapus, buku matematika, buku tulis, ataupun alat yang lainnya ya. Dipersiapkan terlebih dahulu. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu memahami bentuk operasi hitung dalam soal kalimat matematika dengan benar. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik dapat menghitung bentuk operasi hitung dalam soal kalimat matematika dengan benar. Siap? Oke, today's mathematics lesson. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Siap? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat matematika. Apa sih kalimat matematika? Kalimat matematika merupakan bentuk dari suatu persoalan atau permasalahan yang dikonservasikan dalam bentuk matematika. Anak-anak, kalian akan menjumpai soal kalimat matematika dalam soal cerita. Hal yang perlu kalian ingat bahwa jika ada kalimat matematika dengan soal cerita berapa jumlah, itu artinya kalian pengerjaannya ditambah atau sebagai kalimat atau operasi hitung penjumlahan. Yang kedua, jika ada kalimat matematika dengan soal berapa sisa atau diberikan kepada, maka artinya pengerjaan soal tersebut adalah dikurangi, artinya soal cerita tersebut tentang operasi hitung pengurangan. Yang ketiga, jika ada kalimat matematika dengan soal kata dibagikan, itu artinya kalian pengerjaannya dibagi. Operasi hitung soalnya adalah pembagian. Yang terakhir, jika ada kalimat matematika dengan soal kata masing-masing, itu artinya dikalikan. Paham? Untuk memahami penjelasan tadi, maka kali ini kita akan belajar tentang contoh soal penjumlahan. Dengarkan baik-baik soal cerita berikut. Ayah memiliki uang di dompetnya tinggal Rp25.000. Kemudian, ayah mengambil uangnya di bank sebanyak Rp500.000. Berapa jumlah uang yang dimiliki ayah sekarang? Ada yang bisa? Nah, setelah kalian mengetahui soal cerita tersebut, kalian mendapatkan analogi atau kunci. Uang yang masih ada kita singkat sebagai U1, yaitu uang pertama, sebanyak adalah 25.000, dan uang yang diambil lagi kita singkat sebagai U2, yaitu 500.000. Lalu pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah uang yang dimiliki ayah, kita singkat sebagai U3. Lalu bagaimana penyelesaiannya? U3 sama dengan U1 ditambah U2. Uang yang masih ada ditambahkan uang yang diambil lagi. Uang pertama tadi atau uang yang masih ada 25.000 ditambahkan 500.000. Jadinya ada 525.000. Dalam soal cerita, kita harus memberikan kesimpulan. Jadi, uang yang dimiliki ayah sekarang adalah Rp525.000.
Tadi kan kalian telah belajar tentang contoh soal penjumlahan. Sekarang kita akan belajar tentang contoh soal pengurangan dalam soal cerita ya. Perhatikan baik-baik. Ibu mempunyai kebun apel. Pada hari Minggu, ibu dan keluarga kami panen buah apel sangat banyak. Kebun apel ibu sangat berbuah lebat. Setelah itu kami panen buah apel bersama-sama. Hasil panen buah apel dari kebun ibu ternyata berjumlah 12.500 buah apel. Kemudian ibu pasarkan atau jualkan ke luar kota sebanyak 8.750 buah apel. Dari hasil yang dipasarkan atau dijualkan ke luar kota, sisanya ibu akan bagikan kepada saudaranya atau berikan kepada saudaranya. Berapa sisa kebun ibu setelah dipasarkan atau dijualkan ke luar kota ya? Ada yang bisa? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, penyelesaian dari soal cerita pengurangan tadi diketahui bahwa hasil panen buah kita singkat sebagai HPB adalah 12.500, sedangkan buah apel yang dipasarkan kita singkat sebagai BAP adalah 8.750. Tadi pertanyaannya berapa sisa apel yang akan diberikan atau dibagikan kepada saudara ibu? Maka jawabannya PSA sama dengan HPB dikurangi BAP. HPB tadi sebesar 12.500 dikurangi 8.750 ada 3.750. Jadi, sisa apel yang akan dibagikan atau diberikan ibu kepada saudaranya adalah 3.750 apel. Ada yang benar? Good job! Beralih ke soal perkalian. Ibu memiliki 12 kantong plastik. Setiap kantong plastik memiliki 13 buah jeruk. Berapa jumlah total buah jeruk yang dimiliki ibu? Ada yang tahu? Setelah kalian mengetahui ada kantong plastik ibu sebanyak 12 kantong, dalam satu kantong berisikan 13 jeruk, maka pertanyaannya berapa total seluruh dari masing-masing kantong? Maka penyelesaian jawabannya adalah dari 12 kantong plastik dikalikan 13 jeruk pada masing-masing kantong ada jumlah 156 jeruk seluruhnya. Jadi, total seluruh dari masing-masing kantong ada 156 jeruk. Kita beralih ke contoh soal pembagian ya. Perhatikan. Kakek memiliki 144 lembar uang. Satu lembarnya itu bernilai 10.000. Pada hari raya, kakek akan memberikan uangnya untuk dibagikan kepada cucunya yang berjumlah 12 orang. Berapa jumlah lembar yang diterima oleh setiap cucu kakek dan berapa nominal yang diterimanya? Ada yang tahu? Yuk kita simak dan ikuti video penjelasan berikutnya. Dari cerita tersebut kita ketahui bahwa kakek memiliki 140 lembar. Nah, satu lembarnya itu nominalnya 10.000. Sedangkan jumlah cucunya ada 12. Hal yang ditanyakan adalah lembar yang diterima masing-masing cucu itu ada berapa sih? Nah, nominalnya masing-masing cucu mendapatkan uang sebanyak berapa? Maka penyelesaian jawabannya yang pertama
Tadi kan kakek memiliki uang 144 lembar, dibagikan kepada 12 cucunya, maka ada 12 lembar. Nah, 12 lembar tersebut lalu dikalikan dengan uang nominalnya itu. Uang nominalnya satu lembarnya 10.000, jadi 2 kali 10.000 adalah 20.000. Jadi masing-masing cucu mendapatkan 2 lembar dan berjumlah 20.000. Dari soal cerita ini, maka ada urutan penyelesaiannya yang kalian harus ketahui. Yuk kita simak video berikutnya. Untuk urutan penyelesaian dalam operasi hitung matematika, yang pertama kalian harus ingat dan pahami, biasanya kalimat matematika dihitung secara terurut dari kiri. Kiri itu ketika kalian sedang tidak mengambil sesuatu itu dari tangan kanan, nah itu kebalikannya. Yang kedua, kalian hitung kalimat matematika di dalam kurung terlebih dahulu, jika ada ya. Urutan penyelesaian yang ketiga, hitung perkalian dan pembagian terlebih dahulu pada kalimat matematika yang memuat tanda penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dan pembagian. Kalian dahulukan perkalian dan pembagian terlebih dahulu dan diurutkan dari secara kiri. Bisa dipahami? Thank you for attending. Setelah kalian mempelajari dari video pembelajaran yang telah dipaparkan, maka kalian akan kembali ke kelas dan bersama guru kalian untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Bye bye, see you.